Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke cuy, nah jadi baik lagi bersama Wahyu Channel yang paling ganteng kata emaknya, anjay. Sombong amat. Nah oke, jadi beat ini udah beres, udah tinggal diambil ya. Dan ini gua bikin video setelah diambil, kemarin sempat gua videoin. Nah ini dia testimoninya, bisa kalian cek tuh di atas tuh. Nah itu testimoni dari si bosnya gitu, sebelum nanti kita upgrade ke board up. Nah jadi buat kalian yang mau servis, banyak pertimbangan nih, ini kita bahas dulu ya. Sebelum kalian servis motor, kalian perhatikan video ini. Jadi seperti ini nih halnya nih. Awalnya ini mau ganti kirian doang, modif kirian, dan pada nyatanya karena keburikan yang hakiki cuy pada dalaman bagian CVT. Nah akhirnya semua part di dalam ikut kita ganti juga cuy, agar hasilnya memuaskan ya. Beberapa video udah kita upload untuk penggantian dalamannya, itu kita ganti semua ya. Memang burik semua ya cuy dalamnya. Oke ya, jadi seperti apa penjelasannya untuk masalah servis. Jadi buat edukasi buat semua subscriber gua, mudah-mudahan bisa bermanfaat gitu loh. Jadi nggak asal langsung update. Aduh cuy, di sini sorry, ini lightingnya mati cuy, baterainya low bed. Oke, nggak masalah ya, karena kita fokus ke suara aja cuy. Oke, seperti biasa sebelum lanjut jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga di share cuy, biar bisa lebih banyak lagi jangkauannya gitu. Nah, buat kalian yang mau servis dan lain-lain, silahkan kalian chat komentar di bawah ya. Kalau nanti udah komentar, nanti gua share nomor WA nya. Oke. Nah berikut ini beberapa part yang kita ganti kemarin cuy. Seperti apa, langsung cek aja di videonya cuy. Nah oke, jadi ini seperti ini nih contoh yang awalnya niatnya cuman pasang puli atau garap puli. Nah ini pulinya udah makan parah kan, udah gue jelasin kemarin ya. Juga kipasnya udah agak kemakan nih, ini bagian skat dalam-dalamnya gitu. Nah bahkan ini gue bonusin filter udara ya, biar lebih bersih dan lebih flownya lebih mantep. Dan juga kampas tuh, dan ganti juga itu kan kemarin di bagian rasio ya, itu bearingnya itu pecah, bearingnya mana kemarin bearingnya. Gitu pun master rem, master rem ini pala anu nih, ini kepala cakramnya nih diganti juga biar lebih enak dan terbukti gitu. Nah, ini master remnya tuh diganti seset, karena pada umumnya kalau misalkan kita ganti masternya atau pistonnya aja kan murah biasanya tuh kan ya, yang mahal itu jasanya gitu. Nah itu menurut gua nggak awet, makanya gua ganti satu set, dan pengereman juga lebih enak. Nah gitu, untung ya ownernya enak gitu. Nah ini tuh namanya lupa gua nyebutnya, ini pinion starter lah ya. Ini pinion starter itu jebol tuh, karena rumah yang ngejak jepit ininya tuh kan ada tuh kalau bit. Nah itu udah longgar, itu diganjal. Gitu pun kan di luar logikanya kayak seperti seal. Nah, itu kita ganti baru seal, kampas ganda yang kemarin udah dibahas. Kayak tombol-tombol starter nih, yang aktifin starter ternyata tombolnya rusak, kita ganti baru. Sok depan pakai WKWK atau KW, nah gitu. Dan sok belakang ganti merek-merek lokal aja gitu. Begitupun pinion yang buat gear selaan ini patah karena tertabrak apa aja ya di dalam pada pecah, itu kita ganti. Nah makanya kesimpulannya jadi kalau misalkan kita servis itu, contoh kita bagian kirian, nah kita harus punya estimasi nih. Makanya ketika orang paketan itu estimasi gua lebih mahal ya, karena gua udah merekap bahwa di bagian kiri itu gua ganti semua seperti seal truk as, seal pada yang rasio. Dan apalagi kita belum cek motornya, jadi setelah harga itu ya gua beritahuan bahwa nanti harga ini di luar spare part yang contoh biaya tidak terduga gitu, seperti kayak mungkin ya bearing yang di CVT dan lain-lain gitu. Makanya diusahakan buat kalian nih yang mau servis bagian kirian,
alangkah baiknya itu dikumpulin dulu biar nanti masangnya bareng, jadi di full set itu baru seperti seal krep as yang di dalam gitu, dan seperti puli, roller, fan belt, begitupun kampas ganda, mangkok ganda. Ya kalau misalkan sliding shaftnya masih bagus ya tetap sliding shaft yang lama gitu, jadi nggak nuntut gitu gantinya nggak satu-satu. Kalau ganti satu-satu ya nanti yang ini rusak ya ngikut rusak juga gitu. Maka baiknya mending di bertahap dulu. Oke, jadi nah seperti itu coy, makanya gua ke konsumen ketika mau digarap gua konsultasinya lebih awal gitu biar motornya lebih enak gitu. Jadi gua kasih solusi sekian gitu. Sebetulnya konsumen juga gua bilang, dia bilang bahwa sebelum ke gua ya servis di luar dengan harga segitu itu di luar logika ya, gua dibilang murah ya gitu ya. Alhamdulillah kalau dibilang murah ya karena emang gua nggak patok harga mahal-mahal banget. Kenapa kelihatannya mahal, sebenarnya barang yang gua ganti di luar catatan itu banyak coy, seperti hal kecilnya baut dan lain-lain. Jadi untuk servis itu misalkan contoh bagian speed ya ini kurang enak ya, gua nggak hanya fokus speed gitu, kayak kemarin ya gasnya seret ya gua perbaiki gitu. Jadi intinya ya memperenak motor aja gitu. Makanya ke depan kalau rame ya kita bikin paketan servisan aja, jadi ada beberapa titik yang emang harus kita servis secara bareng gitu. Oke ya mungkin itu aja yang gua jelasin untuk masalah servis gitu, dan tentang rekayasanya biar kalian itu nggak salah servis gitu. Jadi gua walaupun bengkel nggak mau istilahnya orang itu bahasanya bolak-balik dalam waktu yang dekat gitu. Sebenarnya bisa aja ya kalau kita ngambil keuntungan. Contoh misalkan mereka mau ganti puli ya kita ganti aja yang ada, gak usah kita saranin bahwa ini tuh harus diganti bareng. Nah tapi gua nggak kayak gitu coy. Jadi biar kita sama-sama jalan ya kan, enak ya, motor konsumen enak, kita juga kerjaan enak, jadi seperti itu. Makanya banyak yang bore up juga yang bilang dananya mepet ya, gua kasih saran, gue ibaratnya masih mending nggak jadi gitu daripada hasil dari gua setelah gua garap maksimal spare partnya ternyata ada beberapa part yang belum dimaksimalin ya, jatuhnya gua pernah kayak gitu ya, tetap aja gua kena salahan gitu, padahal gua udah memberikan suatu solusi ya dari awal, memberikan suatu gambaran gitu yang, dan pada akhirnya memang kesalahannya ya di situ. Ya syukur-syukur ya kepada konsumen ya mau ngikutin cara kita lah. Jadi istilahnya bukan ada bahasa wah nggak ada duitnya bang, wah duitnya belum ada. Jadi gua saran itu bertahap cuy, jadi masangnya yang bareng gitu. Gini aja masih banyak nih, nanti ini prepare untuk bore up itu nggak langsung, nanti kita beli blok dan lain-lain, kita garap blok dan lain-lain dulu gitu. Kalau stroke up ya nanti kita stroke up dulu, jadi sesuai ada dana kita belanjakan gitu. Nah gitu ya. Nah untuk sekilas pertanyaan nanti bisa kalian komentar, nanti gua bahas sesuai pertanyaan ya. Dan bila mana Anda merasa lebih pintar silahkan Anda buat channel Anda kalian sendiri gitu, silahkan buat video kalian sendiri gitu, tidak ada paksaan untuk ke channel ini. Nah, jadi video ini jadikan edukasi buat kalian yang mau servis di mana aja gitu, harap dipertimbangkan karena biar nggak terjadi biaya yang awalnya harusnya keluar contoh 500.000 nanti malah jadi double, bahkan lebih dari double gitu ya. Kalau nggak percaya bisa dibuktikan seperti itu ya, karena misalkan contoh nih 50% CVT kita ganti, nah 50% nya masih pada jelek gitu, setelah yang jelek itu benar-benar rusak, nah yang baru ini ya udah agak rusak gitu, jadi nggak awet juga sebenarnya gitu. Jadi itu yang pengen gue pertimbangkan buat edukasi kepada orang-orang yang mau servis gitu. Jadi banyaknya sekarang kan jebolan mekanik itu sebenarnya mekanik, bukan gue merasa paling pintar ya, mekanik baru melek gitu, bahasanya baru bisa gitu, asal bongkar, asal kunci ada gitu. Jadi dia hanya apanya ya, yang dia tahu itu dia yang ganti gitu. Ya pokoknya susah dah dijelasin gitu. Ya bukan berarti gue juga bagus gitu, enggak juga sih. Gue mah tergantung kepercayaan konsumen aja. Oke. Nah mungkin segitu aja ya untuk bahasan kali ini, kurang lebihnya gua mohon maaf, dan semoga sedikit banyaknya bisa bermanfaat buat kalian semua tentang edukasi untuk kalian yang mau servis motor. Oke.
Sekian dari gua, Wahyu Channel. Nah, gua doain buat yang mau board up atau rencana mau up mesinnya gitu di gua atau dimanapun, gua doain biar rezeki kalian lancar gitu. Amin pokoknya lah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa di share juga. Oke cuy.